Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 9A dan 9B. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi di pelajaran IPS. Masih dalam keadaan pandemi corona. Semoga corona cepat berlalu. Tetap jaga kesehatan kalian dengan selalu berolahraga, minum minuman air putih yang banyak ya, untuk menjaga kekebalan tubuh kalian, untuk menambah imunitas tubuh kalian ya. Semoga kalian tetap terjaga kesehatannya, corona jauh dari diri kalian dan lingkungan kalian ya. Untuk sebelum memasuki materi, mari kita bersama-sama berdoa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong buka modulnya halaman 50, yaitu adalah upaya menghadapi globalisasi. Kemarin kita sudah membahas dampak globalisasi, ada dampak positif, ada dampak negatif. Sekarang upaya menghadapi globalisasi. Globalisasi kemarin apa? Perkembangan zaman yang awalnya tradisional menjadi modern. Ya, itu globalisasi. Menurut Selo Sumarjan, untuk menghadapi tantangan global, bangsa Indonesia membutuhkan unsur-unsur kepribadian sebagai berikut. Untuk menghadapi globalisasi, upaya menghadapi globalisasi, masyarakat harus memiliki hal-hal berikut. Ini kalau menurut Pak Selo Sumarjan. A. Mempunyai pengetahuan yang luas. Salah satu cara untuk agar kita menghadapi globalisasi dengan baik, dengan secara maksimal, kita harus memiliki pengetahuan yang luas atau pengetahuan yang mumpuni. Gunanya untuk apa? Agar kita tidak tertinggal. Ya, agar kita tidak tertinggal. Apabila ada alat-alat baru, penemuan-penemuan baru, kita sudah mengetahui, setidaknya kita bisa mengoperasikannya. Contohnya, saat ini ada komputer, saat ini ada laptop. Setidaknya kalau pengetahuan kita luas, kita bisa mengoperasikan alat-alat tersebut. Itu gunanya pengetahuan. Ya, kalau anak tidak sekolah atau tidak mengetahui apa itu internet, apa itu komputer, apa itu laptop, pasti dia tidak akan mungkin bisa mengoperasikannya tanpa pengetahuan yang luas. Ya, tuh pengetahuan itu penting. Ya, pentingnya pengetahuan. Ya, ilmu itu penting, lebih penting ilmu daripada apapun. Ya, ilmu itu penting. Lebih penting ilmu daripada uang. Ilmu bisa menghasilkan uang. Ya. Lanjut, mempunyai keahlian. Upaya untuk menghadapi globalisasi yang selanjutnya adalah mempunyai keahlian. Keahlian dalam hal apa? Keahlian dalam mengoperasikan alat-alat. Mempunyai keahlian dalam mengoperasikan komputer, mempunyai keahlian untuk mengoperasikan HP, mempunyai keahlian untuk mengoperasikan laptop, mempunyai keahlian untuk ini. Itu adalah globalisasi. Upayanya itu mempunyai keahlian. Ya, kalian di sini adalah calon-calon mubalek. Ya, kan di sini adalah calon-calon pendakwah. Lah, bagaimana nanti caranya kalian bisa berdakwah tanpa bertatap muka dengan audiens? Dakwahlah lewat sosial media. Setidaknya kalian di sini diajari untuk berdakwah lewat sosial media. Lah, diajari seperti itu, mempunyai keahlian untuk seperti itu. Ya. Yang selanjutnya, contohnya lagi, nanti kalian jadi pedagang. Bagaimana caranya pedagang yang tanpa memiliki barang yang banyak,
tapi bisa menjual berbagai barang. Tanpa kita ada stok, tapi kita bisa menjual. Bagaimana caranya? Nah, itu ada keahliannya. Nah, kalian harus ahli di dalam sana. Maka dari itu pelajaran. Pelajari apapun yang penting untuk diri kalian. Pelajari apapun yang berguna untuk diri kalian. Ya, ambillah ilmu, ambillah pengalaman yang berguna untuk diri kalian. Tuh. Ya. Saya nanti pengen apa? Jual beli all shop. Ya, kalian harus mempelajari keahlian di sana. Saya nanti pengen jadi mubalek tapi di sosmed. Pelajari keahlian di sana. Seperti itu. Saya nanti pengen jadi seorang guru. Pelajari keahlian di sana. Guru dalam hal apa? Nah, semua itu butuh keahlian. Tanpa ahli tidak mungkin bisa. Ya, tanpa ilmu juga tidak mungkin bisa. Yang selanjutnya mempunyai cita-cita hidup. Upaya untuk menghadapi globalisasi yang selanjutnya adalah memiliki cita-cita hidup. Memiliki harapan. Oh, saya harus seperti ini. Bagaimana cara saya untuk menggapainya? Itu berarti kalian memiliki cita-cita. Saya pengen seperti ini, tapi penggaweannya turu yo, itu tidak caranya untuk menggapai cita-cita. Cara menggapai cita-cita adalah berusaha. Berusahanya apa? Menuntut ilmu. Belajar mencari keahlian, belajar menjadi seorang ahli. Itu cita-cita. Oh, saya pengen jadi pendakwah. Bagaimana caranya? Mondok, belajar yang sungguh-sungguh. Saya pengen jadi pendakwah di sosial media, belajar sungguh-sungguh, belajar ilmunya, juga belajar sosial media, belajar internet dan lain sebagainya. Oh, saya pengen jadi guru yang ahli. Oh, berarti kalian harus sungguh-sungguh dalam hal sekolah. Kalian harus sungguh-sungguh dalam hal apapun, pengalaman dan lain sebagainya. Itu cita-cita itu penting. Kalau orang tidak punya cita-cita berarti dia tidak memiliki tujuan hidup. Ya, itu. Meskipun nanti cita-cita kalian tercapai atau tidak, setidaknya kalian punya cita-cita, punya tujuan. Oh, saya setelah dari MTS mau ke sini, setelah dari sini mau ke sini, setelah dari sini mau ke sini. Bagaimana cara saya menggapainya? Nah, seperti itu. Kalian harus punya tujuan seperti itu. Yang selanjutnya, memiliki rasa harga diri dan kepercayaan diri untuk ikut serta dalam tata masyarakat. Berarti di sini kalian harus berkecimpung, mencari pengalaman di dalam lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi. Karena apa? Untuk menghadapi globalisasi, kalian harus berpengalaman. Kamu pengen menghadapi globalisasi, tapi perenggaanmu di rumah saja, tidur, makan, tidur, nonton TV, makan, tidur, nonton TV. Tidak akan punya pengalaman. Pengalamannya apa? Pengalaman hanya nyetel TV, pengalaman turu. Kalau pengen punya pengalaman untuk menghadapi globalisasi, bagaimana? Ikutlah organisasi yang berguna untuk dirimu. Organisasi apa? IPNU, IPPNU, organisasi-organisasi yang lainnya, Karang Taruna. Pasti di dalam sana juga mengoperasikan alat-alat globalisasi. Contohnya di IPNU, IPPNU, nanti kalian diajari bagaimana cara membuat jurnalistik. Kalau di sana kan ada yang namanya Departemen Jurnalistik. Itu diajari seperti itu. Pasti diajari untuk mengetik di komputer. Kalian punya pengalaman di sana. Ya, itulah pentingnya organisasi, pengalaman. Ya. Yang selanjutnya, memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Cara untuk menghadapi globalisasi yang selanjutnya adalah memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Saya sebagai warga negara berhak mendapatkan ini. Kewajiban saya adalah karena saya sudah mendapatkan ini, saya harus bersungguh-sungguh dalam hal apa? Membangun bangsa. Lewat apa? Lewat karya kalian. Entah itu karya apapun, yang penting karyanya bersifat positif. Saya karena saya mendapatkan hak keamanan dari negara Indonesia, saya mendapatkan hak kenyamanan di negara Indonesia, saya mendapatkan hak dapat tinggal di negara Indonesia dengan aman, nyaman, dan damai. Saya harus memberikan yang lebih kepada negara Indonesia. Berupa apa? Berupa hal positif yang kalian berikan kepada negara. Kewajiban kalian
berarti kalian harus apa? Memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk negara. Jangan jadikan diri kalian sebagai beban negara. Beban negara maksudnya apa? Sebagai pengangguran, itu beban negara. Nah, jangan jadikan diri kalian sebagai pengangguran. Pak, lah bagaimana cara saya kalau saya nggak dapat pekerjaan? Buatlah lapangan pekerjaan. Meskipun itu kecil, tapi buatlah lapangan pekerjaan. Setidaknya kalian tidak menganggur. Nah, itu kewajiban kalian. Kalian di Indonesia dapat hak tempat tinggal, kalian di Indonesia dapat hak keamanan, kenyamanan. Berikan kewajibanmu kepada negara. Jangan menjadi beban negara. Siap? Harus siap. G. Mempunyai kemampuan dan kebiasaan berpikir secara rasional. Cara untuk menghadapi globalisasi yang selanjutnya adalah memiliki pemikiran yang rasional. Berpikir secara logis. Oh, bisa menganalisa. Oh, kenapa kok ada ini? Oh, karena ini. Oh, kenapa kok sekarang tukang ojek kurang berjalan, atau bis umum kurang banyak pelanggan atau kurang banyak penumpang. Oh, karena ada ini. Kenapa kok ada ini? Oh, karena ini. Pemikiran yang logis seperti itu. Ya, jangan berpikir pendek. Jangan hanya berpikir sesaat. Tapi berpikirlah karena ini ada ini. Berpikirlah sebab akibat. Kalau saya melakukan ini, efeknya apa untuk saya? Efeknya apa untuk keluarga saya? Efeknya apa untuk masyarakat sekitar saya? Berpikirlah secara rasional. Kalau kamu mau melakukan apapun, berpikir terlebih dahulu. Pikirkan efeknya juga. Ya, kalau saya melakukan kesalahan atau telat dalam masuk sekolah, apa efek buat diri saya? Oh, efeknya kalau saya telat, efeknya saya dihukum. Saya akan malu sama teman-teman saya. Nah, karena saya dihukum. Itu harus kalian pikirkan. Jadi saya tidak boleh telat. Saya harus selalu datang tepat waktu. Saya harus berpakaian rapi. Kalau saya nggak berpakaian rapi, apa efeknya untuk diri saya? Saya akan kena sanksi. Kalau saya kena sanksi, pasti saya akan dicap anak yang suka melanggar aturan. Itu efeknya. Oh, berarti saya tidak boleh melanggar aturan. Oh, saya sering alfa dalam pelajaran atau masuk kelas. Apa efeknya buat saya? Efeknya saya tidak dapat pengetahuan saya kurang. Efeknya saya akan tertinggal oleh teman-teman saya. Itu efeknya. Oh, berarti kalau saya alfa, berarti saya akan seperti itu. Jadi saya tidak akan mungkin alfa lagi, saya tidak akan mungkin bolos lagi. Seperti itu efeknya. Wow, apa efeknya kalau saya tidak ikut ngaji di pondok? Padahal sudah waktunya ngaji. Efeknya saya tidak akan mungkin hafal ini, saya tidak akan mungkin paham ini. Nah, kalau efeknya saya di rumah ditanya orang tua saya, apa yang kamu hasilkan dari mondok? Saya tidak akan mungkin bisa menjawab apa-apa. Dan efeknya saya tidak bisa membahagiakan orang tua. Orang tua saya di rumah bekerja dengan sungguh saya mondok di sini hanya tidur makan, tidak dapat apapun. Kasihan dengan orang tua saya. Itu efeknya. Oh, berarti saya harus sungguh-sungguh. Itu kalian kalau mau melakukan apapun, berpikirlah akibatnya. Efeknya apa untuk diri saya? Itu harus kalian pikirkan. Karena kalian di sini sudah besar, semoga apa yang kalian harapkan sesuai dengan yang kalian inginkan. Ya. Sekian, kurang lebihnya Pak Dain mohon maaf. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.